Ini saking semangatnya, energinya terasa sama saya. Luar biasa ya. Bagaimana Pak Yogi, sudah ada? Oke, kita lihat semuanya di layar ya. Sudah siap Pak Yogi? Yuk kita buka. Siapa yang ikut? Iya, Benny yang SD. Mana Ibu Benny? Ibu Benny. Mainnya ada satu lagi. Ibu Benny, halo. Iya, selamat siang Ibu Benny. Gimana Ibu pagi? MC-nya bilang selamat siang, Ibu Benny selamat pagi. Selamat dulu. Beda sehat dulu. Gimana rasanya Bu udah ikut gabung di Tantangan Kuba? Ini bukan Bu, tapi uji coba nyali. Ya, Ibu sudah siap? Sudah siap. Karena dari tadi ya, saya lihat wow, oh my god, saya yang kepilih ya. Sudah siap belum explaining apa? Insya Allah ya. Oke siap, silakan Ibu Benny. Yo, explaining apa? Apa ya? Ibu mau nyanyi juga nggak apa-apa kok. Explaining nggak apa-apa, nanti teman-teman diajak berdiri juga nggak apa-apa. Iya boleh. Yang biasa dibawa sama siswa. Boleh berdiri dong. Ya, Bapak Ibu semuanya dimohon untuk. Iya berdiri dong. Ya, sampai sekarang dong. Sampai gimana? Iya. Boleh kan Ibu? Oh biasa ya. Menyanyi bersama. Mau dong ini. Oke silakan Bu. Ya, tepuk semangat aja Bapak Ibu. Ya, biasanya mungkin di sekolah Bapak Ibu juga ada yang lebih menarik. Mungkin saya ambil saja ya. Iya Ibu. Ya, saya contohkan dulu apa gimana? Boleh kali boleh. Mau saya pegangin ya? Boleh ya. Oke. Ya, tepuk semangat. Oke. Boleh ditambahin nggak? Pas bilang semangat lagi. Semangat. Ayo terserah yang penting bebas gitu ya. Iya betul. Bapak Ibu, kita lebih semangat lagi Bapak Ibu ya. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk Bu Benny. Yang pertama dulu boleh Ibu Bapak ambil lagi. Bukunya ada dulu ini. Iya, langsung boleh dulu diberikan hadiahnya kepada Ibu Benny. Semoga bermanfaat untuk Bu Benny ya. Ini terkait learning loss. Pasti learning loss coba nanti cek di Shopee kan? Ya. Ketik aja learning loss nanti muncul ke saya. Luar biasa pokoknya ya. Terima kasih Bu Benny. Ya, terima kasih Bu Benny. Iya luar biasa ya. Tadi baru pemanasan ya kita main wheelnya. Karena masih banyak sekali door prize-nya, ini belum keluar semua. Voucher masih ada 200.000. Shopee Pay masih ada 150 untuk masing-masing konak ya. Tadi sudah saya ngobrol, ini ternyata bukan 100.000, aslinya 100 juta, cuma gelontor 3 gelontor. Luar biasa ya. Tapi kayaknya udah gak sabar ya. Ibu-ibu nih mau dengar apa sih yang mau disampaikan oleh pemateri kita. Dan tentunya saya akan menyampaikan dulu, boleh bacakan dulu? Boleh. Habis cukur rambut langsung cuci muka. Yuk kita sambut Bu Diani Anjar Vika. Luar biasa. Baik lagi.
Senang, kan suhunya. Apa yang kita lihat itu? Luar biasa banget. Lebih tepatnya mana? Oh, saya kurang tahu orang. Tapi Anda sudah siap ya untuk hari ini ya? Oke, saya serahkan kepada Ibu Yeni Angelika. Baik, terima kasih Bapak Sandi. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Sandi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm so delighted today because after me, all of teachers with good one in Kabupaten Tangerang. Give big applause. Okay, now we are in the section 2. Kita sekarang sudah memasuki section yang kedua dengan dua narasumber hebat kali ini yang akan saya perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu guru dan juga. Yang pertama, silakan kita akan ajak berkenalan yaitu Ibu Rahayu MPD. And next we have Mr. Ali Fikri SPD. Baik Bapak Ibu, saya perkenalkan yang pertama narasumber kita yaitu Ibu Rahayu MPD. Saya ingin membacakan CV-nya Ibu. Beliau adalah pengawas sekolah gugus 01 SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Prestasi penulis buku Easy English Easy Song, penulis buku antologi, penggerak komunitas penulis SMPN 1 Pagedangan, tim editor LKP di Bahasa Inggris Kabupaten Tangerang, naradamping kegiatan internasional, Pensi dan Local Government Kabupaten Tangerang, naradamping kegiatan nasional City Sanitation Summit Kabupaten Tangerang, best practice guru panggilan angkatan 3 Kabupaten Tangerang, guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Tangerang, lulus ujian pengawas tahun 2023, pengajar praktik PGP angkatan 9 Kabupaten Tangerang, serta beliau merupakan penulis cerita praktik kohort angkatan 11 dan 12 di PNN. Baik, kita sambut narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Rahayu MPD.
Arjun. Nggak bisa. Kalau yang nggak bisa kemungkinan belum diinstal Namanya jawabannya. pada kurang bagus. Ya. Oke. Sudah? Iya. Kemungkinan kalau yang nggak bisa belum diinstal Jamboardnya. Yang bisa aja boleh nanti dituliskan supaya untuk rekapitulasi kebetulan materi kita ini bentuk workshop ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita nggak ada gerak-gerak, kemudian kita menulis gitu ya, kita agak talk something else ya, yang lebih spesifik ya, gitu ya. Bisa Bapak Ibu? Ada bisa? Nggak ada? Bisa? Ya. Kalau bisa tinggal klik plus and then you write down. Okay, write down about what is your weakness as an English teacher. Boleh? Nah, Ibu udah nulis. Nanti yang ditampilkan oleh yang Mbak Yogi yang ditampilkan jawabannya ya Mbak Bisa Yogi. diketik. Yes. So we can read together what is our friends ya, weakness ya. Nanti kita akan baca kekurangan apa sih dari rekan kita atau mungkin yang akan tampil adalah kekurangan dari Bapak Ibu sendiri. Tinggal dituliskan ya Bapak Ibu, what is your weakness? Don't forget to write down your name first. Ya, tulis namanya dulu. Namanya Bapak Ibu asal sekolah. Supaya kita bisa cek. Oh ini nanti kita semacam apa dari Bapak ini, kemudian weakness seperti ini gitu ya. Ada yang bisa? Sudah bisa masuk dan bisa menulis? Sudah ada yang bisa? Sudah? Bisa? Saya tahu nanti angkat tangannya kalau sudah bisa masuk dan menulis. Gak bisa ya? Tadi ada yang udah bisa masuk? Keluar lagi? Oke, ya siap kalau gitu. Gampang. Saya minta satu minggu lagi. Nah, ini gak ada ya? Belum ada. Ini ada yang bisa siapa? Ya, nanti Bapak Ibu tinggal klik plus. Ya, kemudian nanti sticky notes-nya akan muncul di sini. Bapak Ibu tinggal tulis. Ya, apa sih yang menjadi weakness-nya Bapak Ibu? Ya, kalau Bapak Ibu tadi bisa masuk, itu nanti tinggal klik. Biasanya di sini ada klik plus, kemudian Bapak Ibu ada muncul sticky notes yang kertas-kertas kecil bisa berwarna gitu. Nah, sampai aja dibuat. Ya, ini jadi surat begini. Coba tinggal ditulis. Jadi Bapak Ibu weakness-nya apa? For example, I'm poor of vocabulary, misalnya kayak gitu atau apa gitu ya. Just write down. Kalau sudah ada yang bisa masuk, ada yang bisa masuk? Gak bisa. Oke, kalau begitu saya sharing aja. Boleh? Ada yang mau share? What is your weakness as an English teacher? Ya, boleh? Oke, Ibu Aken. Boleh bantu saya, teman-teman? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, sebelumnya saya Melia Diana dari SMP Negeri 1 Salom. Saya ingin berbagi my weakness as an English teacher. Kalau saya bisa dulu pada saat saya lulus kuliah itu 1 tahun kemudian saya belajar di SMP Negeri Salom. Ekspektasi saya adalah saya bisa 100% teach English full with English in the classroom. Tapi ternyata karena sebenarnya kalau Bapak Ibu tahu di Saul yang sekarang mau
Kalau dulu itu English itu benar-benar jarang anak yang tahu. Jadi saya pernah di awal-awal remaja, saya di tahun 2012 itu saya belajar ya belajar bahasa Inggris. Anak-anak benar pada saat itu saya belajar kelas 7. Ternyata anak-anak tidak ngerti, malah pada ngomong begini, mau sih? Coba sekali. Akhirnya sama saya di mix. Saya pakai bahasa Inggris, setelah itu saya translate ke bahasa Indonesia. Sepanjang perjalanan saya mengajar, akhirnya begitu saya itu. Jadi Inggris Indonesia, Inggris Indonesia. Saya mewajibkan anak-anak untuk membawa kamus. Oke, ya karena saya selalu bilang ini bahasa yang kita tidak tahu. Kalau kita nggak tahu, kita ketemu teks sama instruction di buku, kamu nggak tahu mau ngapain, kamu juga nggak tahu harus diapain itu juga. Dan saya tidak mungkin terus-terusan kita disuapin gitu, disuapin terus. Karena jadinya tidak memiliki critical thinking skill. Dilalah, COVID lah mengajar kita di 2 tahun atau 3 tahun ya mengajar di rumah. Itu kan memang kalau sekolah-sekolah yang mungkin memadai baik di gurunya maupun di siswanya yang mau bisa belajar remedial langsung kan mudah ya bis pakai Zoom. Tapi kan kondisi sekolah saya yang kondisinya itu ekonominya memang bukan ekonomi menengah ke atas, jadi menengahnya ke bawah, akhirnya tugas pun terbatas. Jujur saja yang penting anak mengerjakan tugas selesai dinilai di Google Classroom. Nah hal-hal itu juga akhirnya efek juga ke kita. Itu menurunnya skill bahasa Inggris saya juga. Kenapa? Karena saya merasa saya sudah aman. Saya pasti lebih pintar dari murid saya. Mau bahasa Inggris saya se-weak apa, mereka nggak tahu apa yang saya tahu. Dan saya baru menyadari kayaknya di setahun terakhir kayak pas saya kebetulan ada teman juga beberapa yang mereka melanjutkan pendidikan di luar negeri gitu kan. Saya merasa ternyata berefek loh Bapak Ibu kalau kita tidak mau keluar dari zona aman. Kalau kita cuma tahu bahasa Inggris ya ngajarin materi aja, selesai kan kritik, siapa nggak tahu good morning, good evening, good night, selesai. Ternyata kalau kita jadi nggak cuma anak-anak. Jadi di weakness saya kira begitu, menumpulnya kemampuan saya dalam bahasa Inggris. Bahkan saya merasa kayaknya kok dulu saya pas kuliah bisa bikin skripsi, saya S2 bisa bikin tesis full bahasa Inggris. Kok pas sekarang lupa-lupa? Ternyata karena itu tadi. Saya tidak keluar dari zona aman saya, karena saya merasa anak ini mah gak ngerti bahasa Inggris kok. Udah ajarin yang basic-basic aja. Yang penting nilainya KKM. Ya Bu ya. Itu saya di situ. Jadi sebenarnya adanya PKGB ini, saya bersyukur. Wah ini adalah poin, ini adalah kesempatan saya untuk untuk meningkatkan kembali kemampuan bahasa Inggris saya. Kayak tadi seperti yang tadi Miss Victoria paparkan sebelumnya. Dengan banyak hal yang harus kita bisa itu saya di situ. Saya tidak keluar dari zona nyaman yang akhirnya tadi saya jadi kurang berinovasi, jadi mungkin bahasanya gini, yang penting materi tersampaikan seperti itu weakness saya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Bu Anda mengatakan weakness-nya adalah gak mau keluar dari zona nyaman. Yang awalnya the first time she hopes that she will teach in 100% teaching English ya for all the students. Tapi kan kita mesti lihat juga student kita seperti apa. Apalagi dengan moto sekarang berpusat pada tulis, berpusat pada program, bukan berarti kita capai pembelajaran yang harusnya kita sampaikan itu menjadi loss.
gitu ya. Itu no excuse, itu nggak boleh juga. Gitu. Kalau tadi Bu Amel bilang nggak mau keluar dari zona nyaman, sebetulnya seperti apa sih yang zona nyaman yang tadi dikatakan Bu Amel itu? Not improving something, gitu ya, nggak do nothing, not do anything, gitu ya, to make the environment itu ada di dalam kelas. Nah ini menjadi tantangan kita semua ya nggak ya Bapak Ibu ya. Saya rasa hampir semua guru-guru di Kabupaten Tangerang merasakan hal yang sama. Tapi saya mau dengar lagi satu orang lagi mungkin dari laki-laki, boleh share your opinion to us? Boleh? Dari bapak-bapak? Atau ibu-ibu boleh? Kenapa Bu? Mr. Ramli. Mr. Ramli ada? Mr. Ramli yang mana? No, thank you. Ya. Oke, yes. Ya Pak, boleh? Yang di belakang? Dapat dompres lagi Pak Jol. Oke. Share with us your weakness. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I am English teacher in SMPN. I live on Kelapa 2 and every day I go there. About 35 kilometers. Jadi weaknessnya justru saya bertolak belakang dengan yang tadi. Apa sih namanya? Tidak mau keluar dari zona nyaman. Justru saya lebih dari zona nyaman saya. Alhamdulillah SMP Negeri Bomau familiar salah satunya Pak Edi, itu guru besar saya di sana. Badannya doang. Jadi kekurangan saya di sana sangat banyak. Tapi saya yakin dan percaya. Dari kalifullahu nafsan bila usaha. Kenapa saya ditaruh mau di pental besar? Mungkin memang saya sebenarnya ya. Memang. Jadi saya itu sedang mencari zona nyaman. Justru saya bertanya, zona nyaman saya di mana? Artinya kesulitan-kesulitan itu pasti semuanya beragam. Di Kelapa 2 sangat berbeda. Di Gunung Karet beda. Di Mau berbeda. Di Kelapa 2 itu banyak sekolah-sekolah yang katakanlah yang sudah go public. Di sini juga banyak, yang di Mau juga ada. Tapi level-level sekolah itu kayaknya memang antara apa? Pembelajarannya itu sangat dua poin yang berbeda. Mungkin dari segi alat dan lain-lain. Saya bertanya, sekolah alat saya lengkap, di Mau juga sama. Kekurangannya di mana? Justru saya bertanya sama diri saya sendiri. Jadi di sana itu mungkin kekurangannya hampir sama. Jangan kan bahasa Inggris, baca aja yang belum bisa. Iya, masalah dimanapun. Artinya apa? Tapi saya yakin dan percaya kita semua bisa. Yes, yes. Apanya dong? Artinya apa? We have to make a community, English community. Every day we have to practice and practice. Tiada lain, tiada bukan. Jawabannya harus practice every day. Because English is skill.
merupakan teman walaupun menginggu waktu di masa yang akan datang. Ya. Satu, pelajaran yang paling saya suka waktu SMP, matematika dan bahasa Inggris. Hebat kan Bu? Kenapa? Gurunya jarang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Kalau tadi uangnya kurangnya adalah nggak bisa keluar, udah stay dengan nyamannya. Kemudian bapak yang kedua siapa namanya Pak? Pak Yul dari Ruang Laut. Yusuf nggak tahu zona nyamannya itu yang mana. Ya, agak bingung antara dua orang ini. Boleh satu orang lagi sharing boleh? Lebih spesifik? Can you please tell us lebih spesifik? Yes. Boleh tipnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Could I speak English? Yes. First of all, my name is Mr. Abdo. I come from SMPF 3 Raja Dunia High School. Okay. I think based on my experience, I have been in the private course since 2012, but in a public school. Baru angkatan ini diangkat alhamdulillah. But before this, I teach in a elementary school, which is in a private school. This is really different from my previous school because in my previous school, some students have learned English since in the grade first until grade 6, but now they cannot speak English at all. That is very challenging. Yeah. You can just one simple thing because I teach about yourself and I ask about their age, but they cannot speak to pronounce number in English, which is very challenging for me. So my weakness is sometimes I want to speak English with my colleagues among the teachers and the students, but I feel I'm afraid they won't consider that I just want to show myself off. This is my weakness. I feel easy and I feel like confidence because I'm afraid of them like that. So yeah, I need more community as an English teacher to make fun learning and more creative because this is what I want. But I have taught for 2 weeks and I have some videos. I've been in conversation. I not only teach in the classroom, but I take them to study outside. And I believe someday my students, especially in SFM Garanda, would be very fluent in English. But that's my weakness. So could you please give me some advice on how to overcome my problem? Thank you. Okay, your problem is how to overcome your problem about environment the English. Yeah, definitely. Yeah. Exactly. Okay. The others who wants to maybe sharing ya, punya pengalaman di kelasnya bagaimana sih caranya menularkan bahasa Inggris, mempraktekkan bahasa Inggris tanpa merasa menyombongkan diri. Kadang kan, so Inggris banget sih, ngapain sih kayak nah kan gitu ya. Kok ngomong bahasa Inggris ngapain sih gitu kan. Kadang ya, memang yang seperti itu yang buat kita jadi down, yang membuat kita jadi ya udah deh nggak usah. Ya enggak. Karena environment-nya aja, lingkungan kitanya sendiri itu nggak dukung gitu kan. So, what can we do? Okay? Jadi, the other, okay. Yuk, boleh. Nah, ini ada solusinya nih. Satu skala. Oh iya, waktu itu kita masuk di mana media itu Oh, oke ya, kalau ibu. saya mau buat buku kan
Yang ketiga, sudah profesional bisa dibilang ya, as an English teacher ya, sudah melakukan kompetensinya dengan baik, tetapi nggak ada dukungan lah bisa dibilang ya Pak ya, nggak ada dukungan dari sekolahnya sendiri gitu untuk mempraktekannya, sehingga mungkin ada ya down lah gitu ya, tapi tetap semangat ya Pak. Kemudian yang keempat ada sharing, bagaimana solusinya karena setiap tahun mengajar kelas 8, kelas 2 SMP ya, akhirnya beli buku, itu luar biasa sekali. Mungkin ada dari rekan-rekan yang lain yang bisa kasih solusi sama Pak siapa tadi nama Pak Anto ya. How can the teacher have the support from the others ya, especially the teachers. Kalau dari rekan-rekan kita sendiri ada nggak buku gitu, gimana caranya? Ada nggak yang bisa kasih masukan buat Pak Anto? As an English teacher wearing teacher card, can you please say something to help Mr. Anto to solve this problem about how he can transfer the knowledge, English especially, to others without thinking of a selfish, for example, ya. Seperti itu. Kira-kira boleh? Oke. The solving problem ya Pak. Iya, it's okay. Kita sharing. Ya, kita sharing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdul Wahid. I'm from SMP 3 Let's me speak Indonesia. It's more clear. Oke. Saya 12 tahun di pesantren. Ngajar di sana. Jadi mungkin kalau ada ada lingkungan yang kurang mendukung, itu kita tarik aja bukan konsumsi personal yang kurang mendukung, misalnya mungkin karena guru tersebut tidak paham tidak bisa berbahasa Inggris. Mari adakan atau adakan semacam kalau bimbel khusus buat guru. Ayo kita seminggu sekali kita belajar bahasa Inggris agar supaya tercipta lingkungan berbahasa Inggris setidaknya untuk guru. Dari sana kan ketika murid itu lihat guru-gurunya sudah bisa bahasa Inggris ya, mari kita tularkan pada anak-anak didik kita. Ambil prototype aja dulu, ambil contoh kelas. Saya dulu di SMA itu ada beberapa program yang anak-anak diambil guru murid yang suka dengan bahasa Inggris. Di sana diadakan sebuah macam kayak diskusi, terus diadakan kayak lomba debate dan seterusnya, yang itu akan memotivasi mulai dari siswa yang suka dulu, dan insya Allah semoga pengaruh sukanya terhadap bahasa Inggris itu bisa keluar ke anak-anak yang lain. Tapi harus dimulai dari personal gurunya dulu, karena ketika lingkungan guru itu sudah saling support, insya Allah itu akan keluar ke teman-teman murid kita. Itu saja mungkin pengalaman saya ketika saya di pesantren. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, lebih kepada komunikasi kita ya, komunikasi kita dengan anak-anak kerja kita seperti apa, gitu ya, tanpa bermaksud menggurui, apalagi kalau status kita istilahnya kita masih di bawah lah umurnya gitu lah ya, di bawah rata-rata aja, di bawah rata-rata gitu ya. Jadi memang attitude penting. Enggak Bapak Ibu ya, kita nggak hanya bicara tentang our skill as a English teacher, but how about our attitude, how we socialize with others, gitu ya. Oke, dari semua yang tadi yang pertanyaan lebih kepada kompetensi sosialnya ya daripada profesionalnya. Kayaknya berarti profesionalnya oke nih ya. Berarti
PKGBI. 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 Pendidikan, kompetensi peningkatan kompetensi guru bahasa Inggris ya. Sudah berapa orang yang sudah mengikuti? Boleh mana? Yang mengikuti PKGBI 1, 2, 3 ya. Boleh diangkat lagi tangannya. 2024 itu mengatakan ya, dari Bapak Ibu ya, pendidikan dasar dan menengah ya, dari SD sampai SMK, SMA, SMK diharapkan dapat membantu siswa didik berhasil mencapai kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Ya, ini CP kita pun sudah ada. Jadi lebih kepada talking, ya, how to produce ya words, ya. Walaupun mungkin ya itu tadi baru sebatas good morning, good afternoon miss, good morning sir, nggak apa-apa, nggak usah malu. Namanya juga kan belajar anak-anak ya. Kalau kita tarik terlalu tinggi juga nggak nyampe-nyampe, tapi mulai dari hal-hal yang biasa, yang mudah dimengerti, cepat dipraktekkan, gitu ya. Lebih kelas. Jadi jangan malu ya Bapak Ibu ya, walau ada sebatas sapaan saja, kritik saja. Nah ini ya yang akan saya bahas. Kita ada kompetensi gurunya, itu sudah pasti tahu ya Bapak Ibu. Kemudian ini tadi saya katakan CSR. Jadi di capaian pembelajaran tahun 32 tahun 2024 untuk level ditargetkan capaian pembelajaran dari SD sampai SMA itu adalah levelnya B1 atau level intermediate, gitu ya. Jadi kita harus capai ini seperti ini sampai ke sini. Nanti Bapak Ibu bisa kalau sudah punya capaian pembelajaran yang 2024 yang terbaru, itu bukan di halaman 168 khusus bahasa Inggris, itu ada tertera. Kita levelnya harusnya berada di sini, target dari pemerintah, ya. Nah kemudian strategi peningkatan kompetensinya seperti apa sih? Ya. Kalau tadi dibilang saya udah di zona nyaman terus gimana caranya? Padahal awalnya ekspektasi aku kan guru bahasa Inggris, ngajarin ke bahasa Inggris so full 100%. Udah taunya karena anak-anaknya gak ngerti, awalnya kita mix, lama-lama jadi hilang. Ya enggak Bapak Ibu? Ya kan? Awalnya oke lah, pertama-tama bahasa Inggris dulu, mulai dulu. Apa sih, Mem? Ngajarin apa sih? Itu alasnya artinya kita capek-capekan mentranslate. Padahal sebenarnya itu proses. Ya enggak Bapak Ibu? Sebenarnya itu proses yang harus kita jalani supaya anak-anak tetap terbiasa mendengar suara kita yang menggunakan bahasa Inggris. Cuman kita juga sebagai manusia biasa ya Bapak Ibu. Ya, ada kalanya aduh capek banget ya udahlah pakai bahasa Inggris Indonesia, udah mulai mix. Kan lama-lama terus-terusan nih translate apa-apa ini. Akhirnya full jadi bahasa Indonesia. Mengajar
banyak sekali. Dan itu akan kita rubah. Setuju? Setuju. Kayak apa ya? Ya, itu akan kita rubah. Ya, kalau tadi di awal Pak Kabit bilang kita akan adakan Kamis Inggris katanya. Jadi semua sekolah SD, ada yang dari SD nggak berdua di sini? Boleh teman-teman? Oke, satu saja. Guru bahasa Inggris SD, yang satu. Yang satu. Oh ya, ya. Hari tua, oke ya. Tahun 2026 bahasa Inggris SD itu akan diwajibkan, ya. Itu akan diwajibkan. Jadi hopefully ya, bahasa Inggris internasional bisa lebih banyak lagi terangkat, ya. Oke, kita lanjut ya, Ibu. Nah ini kompetensi dulu ya, pada tahu lah ya. Ada pedagogi, kepribadian, sosial dan profesional. Kalau tadi kebanyakan saya lihat kelemahan Bapak Ibu itu di kompetensi sosialnya, ngerasa nyaman dengan apa yang sudah ada, gitu ya. Not do anything, nggak melakukan perubahan inovasi padahal jauh sudah berubah, gitu ya. Tapi bagaimana dengan kompetensi profesionalnya? Ini yang akan kita bahas lebih lanjut, ya, karena pembahasan tentang kompetensi sebagai guru, gitu ya. Nah, ini English Proficiency Index di tahun 2022, ya. Smaller is better ya Bapak Ibu. Semakin kecil berarti semakin kecil indeksnya berarti semakin bagus penerapan bahasa Inggrisnya, gitu ya. Kalau yang tahun 2022 itu 81%, tahun 2023 79%, dan tahun 2024 belum ada nih. Berapa isinya belum ketahuan. Jadi sejauh mana ya tes ini dilakukan ke Indonesia, gitu ya, untuk memakai hasilnya tentu kita guru yang melaksanakannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi harapannya adalah ini ada berapa kira-kira votaknya kita? Boleh? Kalau awalnya 81, 79, tahun 2024 kira-kira Bapak Ibu mau targetnya berapa? Remember, smaller is better. Jadi semakin kecil berarti semakin kecil juga, ya. Kemampuannya apa? Semakin banyak yang mampu dalam bahasa Inggrisnya, gitu ya artinya. Gitu. What do you think? What is your target for the 2024? Dengan CP yang tadi sudah dikatakan kita di level B1 intermediate, bukan lagi yang apa kita A1 beginner, ya enggak? Beginner terus intermediate, baru yang terakhir yang C2, ya C2 advance, ya. Nah kita di pemerintah itu baru di level B1. Coba masih intermediate yang low, Bapak Ibu, yang low. Oke. Nah ini, ya. Jadi apa sih CFR yang tadi level B1 yang kita akan bahas ini ya Bapak Ibu? Kalau tadi Miss Elder sudah menyatakan mistake is a goal. Jadi kebanyakan dari kita adalah we are ashamed, ya, merasa malu, jadi malu mengatakannya. Padahal kalau kita nggak ngomong, ya, gimana mau bisa? Gitu. Gimana kita ini practice makes perfect, ya nggak Bapak Ibu? Nah itu mindset itu yang akan kita mulai terapkan sekolah kita masing-masing. Try to speak English even though the student can understand, even though your friends ya, itu ya Bapak Ibu. Ya. Gak apa-apa, it's okay. Nah, kita gak bisa menguasai semua orang kok, ya enggak? Yang penting saat mereka lihat yang ada Mbak pasti ikut. Pasti ikut. Dan apalagi terlihat kemajuannya, ya. Jadi ini yang level B1-nya ya Bapak Ibu, ya, memiliki kemampuan bahasa yang cukup baik untuk berkomunikasi dalam situasi sehari-hari, ya, hanya untuk sehari-hari. I eat
ya kemampuannya ya Bapak Ibu. Memahami itu about listening ya. Informasi lisan yang sederhana. Ini level B1 ya. Menurut CEFR ya, hanya informasi lisan sederhana dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, memahami mencakup baik pemahaman lisan maupun tulisan. Nah, bagian berbicaranya juga hanya komunikasi sederhana, ya, pengalaman, pendapat, argumen. Jadi biasakan Bapak Ibu, biasanya nih kan ajaran baru mulai, ya kan? 15 Juli itu biasanya masih MPLS, kemudian minggu pertama biasanya hari pertama lakukan perkenalan dalam bahasa Inggris boleh. Cerita apa sih mereka selama liburan ini ngapain aja? Tapi try to speak English, gitu. Walaupun belepotan, walaupun misalnya dia cuma pakainya pergi ke pantai misalnya kayak gitu, kita masukkan beach, gitu ya. Nah kemudian yang bagian membacanya expanded dan sederhana, for example like artikel ya, laporan. Nah, kemudian menulisnya catatan pesan sederhana. Jadi very simple ya kelihatannya, tapi penerapannya sulit sekali. Ya, depend on us ya Bapak Ibu. Tergantung kita bagaimana kita memberikannya, menjelaskannya, membuat materi kita itu menyenangkan, mudah dipahami dan diterapkan kepada siswa kita. Tentu sebagai guru bahasa ini saya yakin Bapak Ibu sudah pengalaman, ya. Oke, next. Saya sudah warning sama ya. Oke. Strategi pengembangannya seperti apa sih? Ya, ada pengembangan diri, ada penerapan profesi berkelanjutan, kemudian penerapan teknologi. Pengembangan diri nggak usah jauh-jauh. Tadi Bapak Ibu sudah katakan ada kompetensi guru bahasa Inggris ya, pendidik pelatihan GBI. pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris. Kemudian ada juga pelatihan mandiri di PNM. Ya, di mana Bapak Ibu bisa dengan anytime, anywhere mengaksesnya, ya, karena online, gitu ya Bapak Ibu. Ada juga apa yang kita lakukan saat ini, NGMP, ya, English Community, English Teacher Community, yang bagaimana kita dapat berbagi kesulitan kita, kelemahan kita, dan kita saling, ya, saling mengungkapkan solusinya seperti apa untuk kebaikan sekolah kita masing-masing. Nah, kemudian jangan lupa juga ada yang namanya penerapan teknologi. Sudah terbiasa kan kita pakai komputer ya Bapak Ibu ya, pakai fokus, pakai slide. Ya kan sekarang kan zamannya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ke kelas itu bawa fokus, bawa RPP, mobil aja, gitu ya. Jadi tantangan zaman kita, ya. Zaman kita itu berbeda sekali dengan dulu. Agak ribet sebetulnya, tetapi kalau kita enjoy, ya kita menikmati pekerjaan kita as a teacher, no matter what, seperti tadi bilang apapun yang kita kerjakan pasti tidak sia-sia. Ya nggak kata Bapak yang tadi baru saya share di sana. Ya nggak Bapak Ibu, pasti ada hasilnya. Oke. Oke, aja deh. Karena kebetulan ini workshopnya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada check your English kompetensi, ya, di mana Bapak Ibu nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Jadi Bapak Ibu bisa kerjakan nanti, ya. Boleh di scan dulu, nanti aja dikerjakannya. Boleh di save dulu, dikerjakannya nanti karena masih ada sesi kedua oleh Pak Ali. Oke, sudah? Bisa? Iya. Oke, bisa ya Bapak Ibu ya? Oke, nanti saja kerjakannya ya. Yang penting sudah ada linknya. Karena waktu saya sudah
Betul, yang inilah. Ya, ya, betul. Ya. Ya. Oh, belum ya? Oh, ya oke. Nanti nih ya, ini untuk latihannya. Karena hari ini kan Bapak Ibu dapat buku, dapat sertifikat, enggak? Ini just for fun. Ya, sendiri speaker saya yakin banget Bapak Ibu sudah pasti bisa mengerjakannya. Ya, just for fun. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti kerjakan dan dapetinnya dikerjakan. Ya, sebagai bentuk latihan. Ya. Dan sampai di mana sih kompetensinya Bapak Ibu dalam setiap soal-soal tersebut? Ya, ada 20 soal pengasaran. Oke? Any question? Am I too fast? Nggak cepetan lah ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi materi saya ini lebih kepada bagaimana to improve our English skill ya dengan cara collaboration ya, talk to others, share your experience ya kan Bapak Ibu, saling mendukung ya, saling berbagi, saling meningkatkan kompetensi masing-masing ya, diterapkan untuk apa? Untuk pengajaran Bapak Ibu di kelas masing-masing. Oke, cukup sekian mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Kalau ada saran, tolong dulu. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. So, giving applause to Miss Ayu. Baik, langsung saja. Tanya saja. Oke, thank you Miss Ayu. Okay, now because of the time is limit, so I'm going to try to give you a summary. Sebagai seorang guru, kita harus meningkatkan kompetensi guru kita. Try and try more. You will get a lot of things by trying. And don't forget, practice makes perfect. Give big applause to Miss Ayu. And now, sebelum kita panggil narasumber kita yang kedua, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berjalan dulu. Kalau saya bilang satu, Bapak bilang yes. Bapak Ibu bilang yes. Dua, oke. Nanti kita bukti saja. Satu, yes. Dua, oke. Tiga, semangat. Empat, konsentrasi. Bisa? Kita coba dulu. Satu, yes. Dua, oke. Tiga, semangat. Empat, konsentrasi. Oke, kita mulai lagi lebih cepat. Coba konsentrasinya. Satu, yes. Dua, oke. Tiga, semangat. Empat, konsentrasi. Sampai. Sampai dulu. Ada satu ya. Coba sekali lagi. Satu, dua, tiga, empat, sampai. Sampai yang benar kalau makan. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan narasumber kita yang kedua. Saya ingin menyebutkan si video. Bapak Ali Fikri SP, dia lahir tanggal 27 September 1981. Beliau adalah pengawas sekolah gugus 06 Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Prestasi beliau, guru inti mampu bahasa Inggris program PKP Kemdikbud tahun 2019, penulis model proyek P5 di platform Merdeka Belajar PMM tahun 2022 dan 2023, tim penyesuaian LKPD bahasa Inggris Kabupaten Tangerang. Beliau guru penggerak angkatan 3 tahun 2022 dan beliau adalah pengajar praktek angkatan 8 dan 10 dengan tema membangun budaya belajar. Please welcome Mr. Ali Fikri SP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Kalau anak sekarang biasanya kalau ngomongnya gimana? Kalau nanya kabarnya gimana? Ngomongnya gimana sih anak sekarang? Itu jaksel kita. Ya, anak sekarang kan
gitu ya. Ini ya, belum ini ngapain gitu begini ya, Riz dan lain sebagainya. Ini bunyinya update ini ya. Ya, anak sekarang gimana? Pokoknya pengen dianggap ya. Nah ini juga masuk ke pembahasan saya nih. Kenapa sih kita harus tahu kulturnya? Ya, membangun budaya belajar bahasa Inggris yang aktif dan menyenangkan di SMP. Nah, tadi saya mulai dengan 5 check. Semuanya? Masih ya. Pernah kayak kita dengar gitu? Generasi yang ibu ajar, bapak ajar ini adalah generasi TikTokers. Iya, Gen Z. Bukan Gen Z, sama Gen apa namanya? Alpha. Gen Alpha atau Gen apa ya? Tidak tanya dengan ibu gitu ya. Sebagai supir. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu ya, membangun budaya. Nah, ini budaya ini menurut Bapak Ibu seperti apa sih budaya ini? Udah terbangun kan di sekolahnya? Budaya biasa. Kita kasih kesempatan buat beropini ya. Silakan Ibu pengendara mobil ambulan. Oh, jenazah. Bener dia Pak, bawa mobil jenazah. Bukan bercanda ini. Serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, no. Good afternoon, everyone. Okay, thank you ya. Indonesia. Oke, di sini saya akan tentang membangun budaya belajar bahasa Inggris yang aktif dan menyenangkan di SMP. Mungkin permulaan saya yang memasuki kelas ya, termasuk budaya juga ya, itu Bapak. Ya. Nah ini sedikit cerita juga ya. Saya alhamdulillah tahun ini dapat P3K ya. Dapat alhamdulillah tahun ini saya dapat P3K. Asal sekolah saya di SMP 2 Sukamulia dan sekarang tugasnya sama pemerintah ditugaskan ke SMP 3 Raja. Lumayan perjalanan saya 1 jam 15 menit naik kendaraan bermotor. Nah, dalam pengalaman saya, ini untuk kebudayaan saya setiap hari waktu masuk kelas, ya di SMP 3 Raja ini sedikit mungkin kebiasaan saya ya, dari saya dari sekolah asal mula, saya bawa tas atau laptop sama yang lain peralatan yang lain, mau masuk kelas, kata saya melangkah mereka peserta didik daripada semuanya berdiri atau stand up. Ya, stand up berdiri semua. Sorry. Berdiri semua. Saya mengangkatkan kaki, tangan kaki kanan ke pintu masuk kelas. Siswa menyambut saya ada berdiri semua atau stand up. Tidak ada yang tidur, duduk, ngobrol-ngobrol, no. Tidak. Oke, mereka mengucapkan karena saya ngajarnya morning, good morning please, good morning. Mereka tanya seperti ini. Ya boleh. Mereka tanya stand up semua. Saya tangan masuk kaki kanan, ucapkan semuanya good morning miss. Saya jawabnya good morning sudah. Semuanya ucapkan tidak begitu. Akhirnya saya ucapkan lagi, how are you today? Mereka bilang, we are fine. Kita baik-baik saja. Tapi mereka tetap berdiri. Ada yang duduk? Tidak ada. No. Ya, ada yang duduk. Nah, mereka berdiri aja walaupun saya diam. Ngetes karena saya guru baru. Berdiri aja. Oke, sit down please. Atau please sit down. Kata dia. Dan selamat mereka duduk semua. Semua, saya baru duduk. Absen mereka. Maka karena di Raja itu karena saya guru baru 1 minggu saya. Nah ya saya tapi itu ada clue dari saya. Kalau saya masuk harus begini-begini. Harus
kebiasaan, sekarang dukung merdeka ya. Ini kebiasaan mereka, saya kasih begini. Kalau saya masuk berdiri-berdiri, tapi alhamdulillah mereka mengikuti saya. Kalau. Mengikuti saya. Jadi alhamdulillah mereka kalau belum dipersilahkan sama saya dulu, mereka berdiri aja. Saya mencoba 5 menit. Saya coba berdiri aja karena belum dari saya. Alhamdulillah kader kita itu antusias menyambut saya karena saya excited, semangat walaupun dalam hati capek dan jauh udah tangan nempel-nempel saya ya jujur. Itu mungkin budaya saya untuk memasuki kelas dan mereka antusias sama menyambut saya untuk belajar. Jadi nanti kelanjutannya ini seperti itu, ada apapun, ada SPP, mereka bisa sampai SPP apa PS atau kalau nggak udah apa SPP kan udah. Jadi sedikit ada bahasa Ibuan, kalau ngajar jangan terlalu Inggris banget, enggak. Jadi mereka kalau di sana aja itu rata-rata bahasa Ibu, bahasa Sunda. Saya mengisahkan saya harus bisa aja mereka sedikit-sedikit harus tahu bahwa pulang bahasa Inggris sedikit dasar pokoknya. Jadi begitulah yang saya kebiasaan saya untuk mengajar siswa. Ya, walaupun kita ada musik, kita harus semangat, terus smile, senyum. Senyum ya. Itu jadi saya itu anak-anak ya harus atmosfernya, ininya, atmosfernya ya tidak saya. Saya punya beberapa pakar saya. Tapi kalau mereka ya siswa-siswa alhamdulillah peserta didik saya itu mereka alhamdulillah sedikit-sedikit bisa ini translate-nya. Saya kasih tau kayak tadi Ibu bilang di media sampai ke sini ya. Alhamdulillah mereka itu udah bisa translate ini sedikit-sedikit. Ini soal pasti bisa bahasa. Jadi mereka ngomong ke saya, senang saya. Mungkin itu biasa. Coba beberapa sih serius. Kalau saya mau masuki mereka menyambut saya. Ucapan pertama tentang derajat tiga itu ada berbagai macam agama ya. Ada Hindu, ada agama Bahai, agama Kristen, macam-macam. Jadi saya salah bicara sedang salah. Menghargai agama semua agama. Nah, jadi saya morning, nggak something mana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang dulu kelasnya Islam semua bukan. Kalau Islam kita ucapan assalamualaikum, terus sama saya assalamualaikum saya. Waalaikumsalam. Oke, ini budaya saya untuk memasuki kelas. Terus ini saya tidak tahu. Oke, saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau tahu ya Bapak Ibu ya, guru tuh harus begini loh. Iya, auranya kan, auranya. Enggak, artinya gini loh. Salah satu budaya penting dalam pendidikan itu adalah kita sebagai guru harus menyenangkan. Benar nggak? Benar. Contoh konkret. Ini tadi pengen ngomong deh. Nah ini satu hal yang buat kita ya sebagai pengajar ya, apalagi kita bertemu dengan sesama guru bahasa Inggris, terus bertemu berbagi tadi belajar berbagi. Nah ini contoh-contoh konkret guru bahasa Inggris itu dilarang serius-serius banget nih bapak-bapak ya. Ya, jangan serius banget. Misalnya ini matematika yang bahasa satu satu dua, padahal di bahasa Inggris bisa 3 loh. Bisa 3. Ya, udah dari memahaminya kan? Oke, Pak jawab dulu. Sudah tidak Pak Yogi. Pak Yogi. Pak Yogi mana? Iya. Soalnya ini kenapa saya taruh di kami? Karena Bapak Ibu sudah ngantuk. Hari ini begini
bahasa Inggris bukan hanya pelajaran. It is not only a lesson, but also a skill of life. Ya, keterampilan bahasa Indonesia bisa juga ini. Ya, bisa sering bisa. Balik. Iya, jadi tadi bukan cuma pelajaran, tapi keterampilan itu. Kenapa sih begini? Pernyataan ini ada yang relate ya? Kenapa Ibu? Ibu juga kayaknya pegang mic gitu tadi. Silakan Ibu. Ya, karena bahasa Inggris itu kan bahasa internasional. Jadi kalau Bu, berdiri Bu. sendiri bisa bahasa internasional, ya mau ke mana aja, mau sekolah mana aja pasti bisa. Ya, menurut Ibu siapa tadi namanya? Bu Dewi, bahasa internasional. Jadi kalau kemana aja bisa. Apa? Benar. Bagaimana dengan Bu Dewi? Oke, Ibu. Dari tadi Ibu belum kenal mic ya? Berdiri Pak, berdiri Pak. Suruh berdiri Pak, stand up. Jadi bahasa Inggris itu adalah bahasa yang semacam lebih maju dari bahasa lainnya karena di situ ada sosial, ada psikologi, ada saya semua. Ya, bisa lebih maju sama. Jadi menurut Ibu bahasa Indonesia. Oh, itu bahasa Indonesia. Oh, ya, terima kasih. Ibu siapa namanya? Nuraini. Terima kasih Ibu. Ya, bahasa ini bahasa skill ya. Kenapa? Karena dalam bahasa juga kita mempelajari bagaimana berkomunikasi yang baik, benar nggak? Ya, kalau tadi misalnya gurunya datang jutek, mikirin cicilan segala macam. Murid-muridnya juga guru kayaknya lihat gurunya udah kayak ngeliat dompet akhir bulan gitu. Iya. Satu-satunya katanya lihatnya kayak ini lihat pagi murah katanya. Satu-satunya mata uang yang cuma mau senjata dia doang gitu ya. Ya jangan seperti itu ya. Jadi memang harus bahasa Inggris itu harus menyenangkan. Bagaimana kita merepresentasikan diri kita melalui bahasa Inggris itu gitu. Benar-benar saya nggak salah. Mengapa budaya belajar penting? Nah ini ya satu, saya bacain kalau waktunya nggak banyak-banyak itu pasti mau pulang kan? Iya. Nah yang paling pertama adalah meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Nah ini yang paling penting. Kalau bapak dan ibunya juga nggak termotivasi, bagaimana muridnya? Termotivasi. Mau mendengar, mau nyontohin dia kan guru itu kan terlihat kan, buku dari biru kan. Tapi kalau ibunya sendiri masuk, buka, PR, mana ada PR? Yang sana keluar. Nah ini kan semua nggak bagus juga ya. Ya jadinya how to represent you in front of the students. Ya, so the best of you, the best person of you. Bagaimana menunjukkan itu nih? Versi terbaik kita tuh itu adalah versi tanpa hutang ya Bu ya. Maksudnya apa ya? Tanpa cicilan, tanpa hutang, tanpa mikirin suami yang pulang malam dulu. Ya, bisa nggak tuh kayak begini? Bisa ya. Untuk yang bapak-bapak itu seperti itu ya. Jangan di akhir bulan tadi ya lihat pergi murah lagi. Ya. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri dalam berbahasa Inggris. Nah ini juga penting. Bagaimana muridnya percaya diri kalau dia ngomong sebentar aja dikoreksi dulu. Itu salah ngomongnya, bukan UIM. Tadi saya, bukan IM, how I am, aksen. Lupa.
bagaimana kita menimbulkan rasa percaya diri kita itu penting juga. Jangan sampai Bapak Ibu malah minder melihat anak, oh, bukan orang kaya tuh. Kalau liburan dia keluar negeri dulu tuh. Padahal tuh dia keluar negeri belum tentu dia jago bahasa Inggris kan. Tapi di antara kita banyak yang minder duluan kalau bilang kayak begitu. Ya, ada ya, tapi kondisi mah hebat-hebat, nggak mungkin kayak begitu ya. Ya, yang ketiga memfasilitasi pembelajaran aktif dan kolaboratif. Ya, itu tadi sama Ibu Siti. PH. Kan Siti juga. Bisa dong. Iya, kolaboratifnya ya dia udah menciptakan budaya seperti itu supaya dilihat mereka berdiri, dia nggak duduk, mereka nggak duduk. Ya itu kan berarti kan butuh pendekatan lebih juga. Kolaboratifnya seperti apa? Saya yakin di sini guru-guru hebat dan kolaboratif udah tahu lah. Apain aja. Muridnya paling gampang itu adalah pas pembahasan prosedur teks. Disuruh masak. Paling gampang ya. Iya. Paling gampang how to make pepper. Kolaboratif lah itu Pak. Masalah. Membahagiakan. Soalnya kenapa? Habis itu yang tadi tunggu adalah icip-icip. Nah ini mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global. Ibu mempersiapkan mereka kan? Saya pernah ngajar sombong banget ya. Padahal baru kemarin ngajar. Saya di SMP 1 muridnya berapa? 40. Ya banyak kan? Jadi saya cuma ingat yang pintar, yang bodoh. Yang tengah-tengah masa bodoh. Ya, tapi yang saya selalu mereka mau belajar itu yang penting juga. Oke, next ya. Soalnya waktunya sedikit lagi saya ngerti. Nah ini dilatih belajar bahasa Inggris. Yang pertama adalah lingkungan belajar yang mendukung. Kelas ibu udah nyaman nggak? Belum. Kalau belum kenapa nggak nyaman? Sempit. Mejanya kurang. Siswanya? Oh belum. Ya kali kebanyakan siswa sekarang itu tak ya. Pernah dengar yang di kantor? Ini udah pengawas ya. Warga lokal, ya. Jadi kenapa saya bilang warga lokal karena ya ini yang pertama lingkungan belajar yang mendukung, saya nyaman. Sumber belajar memadai enggak? Tidak. Saya juga jujur tidak. Bagaimana menanggapinya? Oh pada akhirnya dia belum. Seharusnya dia juga mikir tuh, kalau kurang gimana? Ya, kalau suasana saling menghargai dong pasti dong. Hormat, nanti bu, kayak hormat semua, menghargai. Ya, yang kedua interaksi yang aktif. Nah ini kadang-kadang susah nih, berupa interaksinya nih. Bapak Ibu gimana ngomongnya sama anak murid kalau anak muridnya juga masih suka tidur, terus ngeliat muka ibu. Kenyataan ya, bukan di sini orangnya ya, ada beberapa yang seperti itu. Ya, interaksi aktif dengan apa? Diskusi kelompok. Pernah nggak berdiskusi dengan anak-anak menggunakan bahasa Inggris? Reaksinya seperti apa? Morning, iya. Sekali-kali biasanya 5-10. Sigma, kurang sigma, bisa lagi. Ini udah lama banget. Anak dasar lah. Yang paling saya kenal CBD sekarang. Ya, padahal itu konotasinya
Iya, pasti. Kegiatan kreatif lainnya. Padahal kita pembahasan banyak ya Bapak Ibu dan Bapak Ibu ya. Hal misalnya buat kita, make advertisement. Pernahkah Bapak Ibu pas bahas iklan itu mereka diposisikan sebagai manajer suatu perusahaan yang akan mempresentasikan produknya? Ya. Saya pernah menyuruh mereka menjadi sales. Ya, marketing. Sayangnya enggak. Ya, tapi mereka itu tantangan juga. Ya, prosedur teksnya saya buka, misalnya tadi makanan saya bikin apa misalnya tentang mereka belanja apa, jadi ada kegiatan yang gimana gitu. Ya. Jadi mereka juga tertantang. Sekarang visual learning itu lebih banyak ya. Kurang lebih. Kayak yang terakhir berrelasi dengan dunia nyata. Itu tadi mengapa saya bilang pas kita advertisement kita encourage mereka supaya membuat produknya. Nah itu juga kan bisa nanti direklamasi, dihubungkan dengan IP5 ya. Ada kita kontaknya kan? Iya. Ini keren banget pemikiran saya kan? Pemikiran tadi Bu. Ya, jadi P5 ini kan bisa integrasi ke sini. Bapak Ibu bisa sebelum mereka jualan mereka presentasi dulu pakai bahasa Inggris. Ya, terus bannernya boleh dong pakai bahasa Inggris boleh dong. Hah? Palang merah. Oh palang merah. Itu apa? Chop vegetable with salted flour gitu kan? Ya. Nah itu yang menantang kita, makanya guru bahasa Inggris itu harus bisa lebih dahulu lagi. Jangan sampai nggak tahu istilah-istilah yang sekarang di dunia. Ya. Ini kan di sini ada menonton film. Ya. Sekarang saya punya hobi baru menonton film Netflix. Ya, karena kadang-kadang kalau lagi saya lagi beli Netflix, kita menikmati dan kita lihat. Ini sekarang saya tanya, udah nonton Deadpool sama Wolverine nggak? Udah belum? Wow. Ya, kalau ibu boleh ya, bapak-bapak ibu boleh.